Setelah berbulan-bulan ketegangan, pasukan pertahanan Israel, IDF, akhirnya menarik diri dari perbatasan Rafah, menyerahkan kembali kendali wilayah strategis tersebut kepada pasukan internasional yang dipimpin oleh Uni Eropa. Langkah ini menandai fase awal dari perjanjian gencatan senjata yang diharapkan dapat meredakan krisis kemanusiaan di Gaza. Namun di tengah perkembangan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia mengusulkan rencana relokasi warga Palestina ke Yordania dan Mesir, sebuah gagasan yang segera memicu kecaman luas. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai upaya pemaksaan yang justru memperparah penderitaan rakyat Palestina. Lalu bagaimana Uni Eropa menyikapi dinamika ini? Sejauh mana perannya dalam konflik Israel-Palestina? Sejak deklarasi Berlin pada 1999, Uni Eropa secara resmi menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina. Dalam deklarasi tersebut, UE menegaskan komitmennya terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka yang dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Namun penerapan sikap ini kerap menghadapi tantangan, terutama akibat perbedaan pandangan di antara negara-negara anggotanya. Polarisasi yang terjadi di dalam blok tersebut terus mempengaruhi kebijakan luar negerinya terkait konflik ini. Salah satu bentuk polarisasi ini terlihat jelas dalam pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat. Pada 2014, Swedia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Langkah ini kemudian diikuti oleh beberapa parlemen negara anggota lainnya seperti Irlandia, Britania Raya, Prancis, Portugal, Spanyol, dan Italia yang mendorong pengakuan serupa. Namun tidak semua negara dalam Uni Eropa sepakat dengan langkah tersebut. Beberapa negara di Eropa Tengah seperti Republik Ceko memilih untuk tidak mengakui Palestina sebagai negara merdeka karena memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan Israel. Perbedaan sikap ini memperlihatkan perpecahan dalam blok Uni Eropa, di mana sebagian negara secara terang-terangan mendukung Palestina, sementara yang lain cenderung berpihak kepada Israel atau lebih memilih untuk bersikap netral. Di tingkat parlemen, kritik terhadap kebijakan Israel semakin sering terdengar. Sejumlah anggota parlemen Eropa secara terbuka mengecam pembangunan permukiman di wilayah pendudukan, agresi militer yang dinilai melanggar hukum internasional serta blokade Gaza. Salah satunya adalah Mick Wallace, legislator asal Irlandia, yang menyebut Israel sebagai entitas yang tidak menghormati hukum internasional. Namun meskipun kritik ini cukup vokal, langkah konkret jarang diambil. Beberapa negara anggota enggan bertindak lebih jauh karena khawatir merusak hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel, terutama dalam sektor pertahanan. Ketegangan di Uni Eropa semakin memanas setelah eskalasi perang antara Israel dan Hamas. Sekitar 900 pegawai sipil dari Amerika Serikat, UE, dan Inggris mendatangani surat terbuka yang meminta pemerintah mereka meninjau ulang kebijakan luar negeri di Timur Tengah yang dianggap terlalu berpihak pada Israel tanpa akuntabilitas. Protes juga muncul dari dalam UE sendiri, di mana sejumlah diplomat termasuk dari Belanda mengundurkan diri sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan negara mereka. Selain itu, Uni Eropa terus menyuarakan keprihatinannya atas meningkatnya kekerasan di tepi barat, terutama di Jenin dan Tulkram. Delegasi UE untuk Palestina mengecam penggunaan kekuatan berlebihan dalam operasi militer Israel, serta tindakan para pemukim ilegal yang dianggap menghambat perdamaian. UE menuntut Israel menghentikan ekspansi pemukiman, mencegah kekerasan, serta memastikan akuntabilitas. Laporan terbaru juga menyoroti dampak dari 898 pos pemeriksaan dan penutupan jalan di tepi barat yang semakin membatasi akses warga Palestina terhadap pelayanan dasar dan memperburuk kondisi kehidupan mereka. Uni Eropa memiliki peran signifikan dalam konflik Israel-Palestina, terutama melalui bantuan ekonomi, kemanusiaan, dan upaya mediasi. Sebagai salah satu donor terbesar bagi rakyat Palestina, UE telah mengalokasikan lebih dari 1,2 miliar euro sejak tahun 2000 untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, sanitasi, dan tempat tinggal. Pasca eskalasi konflik pada 7 Oktober 2023, UE kembali menggelontorkan tambahan 1 miliar euro, menjadikan total bantuan kemanusiaan untuk wilayah Palestina yang diduduki lebih dari 1,26 miliar euro pada periode 2023-2024. Di sektor kemanusiaan, UE mendukung evakuasi medis bagi warga Gaza melalui misi bantuan perbatasan Uni Eropa, EUBAM di Rafah. Misi yang sempat terhenti sejak 2007 ini akhirnya diaktifkan kembali pada Februari 2025 dengan koordinasi bersama Mesir, Israel, dan otoritas Palestina. Mengandalkan personil dari Italia, Prancis, dan Spanyol, UE memastikan distribusi bantuan tetap lancar serta mempercepat evakuasi pasien kritis yang sebelumnya tertunda. Selain bantuan kemanusiaan, UE juga berperan dalam diplomasi gencatan senjata. Uni Eropa aktif menjadi mediator dalam perundingan antara Israel dan Palestina, menekankan pentingnya kehadiran pengawas sipil di Gaza untuk menjaga stabilitas serta memastikan penyaluran bantuan berjalan efektif.
Dengan mendorong pembukaan kembali perbatasan Rafah dan mendukung masuknya 600 truk bantuan per hari, UE berupaya meredakan krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. Sejarah panjang konflik Israel-Palestina tidak bisa dilepaskan dari kolonialisme Eropa, terutama peran Inggris sama mandat Palestina di tahun 1920 hingga 1948. Setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, wilayah Palestina berada di bawah kendali Inggris berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Namun kebijakan Inggris yang membuka pintu bagi imigrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina melalui Deklarasi Balfour 1914 memicu ketegangan dengan penduduk Arab setempat. Ketidakmampuan Inggris mengelola ketegangan ini semakin memperburuk situasi, hingga akhirnya konflik pecah menjadi Perang Arab-Israel 1948. Perang tersebut berujung pada berdirinya negara Israel yang disertai dengan pengusiran massal ratusan ribu warga Palestina dari tanah mereka. Sebuah tragedi yang dikenal sebagai Nakba atau malapetaka. Kolonialisme Eropa meninggalkan jejak luka yang mendalam dalam sejarah Timur Tengah. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, kekuatan kolonial Eropa berperan besar dalam membentuk peta politik kawasan ini, menciptakan batas-batas wilayah yang seringkali menjadi sumber konflik. Kini Uni Eropa sebagai penerus kebijakan dan kepentingan kolonial masa lalu menghadapi konsekuensi sejarah tersebut dalam bentuk tanggung jawab politik dan kemanusiaan terhadap Palestina. Hubungan antara UE dan Palestina dimulai pada 1975 saat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) diakui dalam dialog Euro-Arab. Sejak saat itu UE terlibat sebagai mediator dalam proses perdamaian, termasuk melalui Kuartet Timur Tengah yang melibatkan PBB, Amerika Serikat, dan Rusia. Meskipun Uni Eropa tidak memiliki sikap tunggal dalam pengakuan Palestina sebagai negara, beberapa anggotanya seperti Swedia, Malta, dan Siprus telah mengambil langkah tersebut. Pengakuan Swedia pada 2014 bahkan mendorong negara-negara lain seperti Irlandia, Prancis, dan Spanyol untuk mempertimbangkan tindakan serupa. Di sisi ekonomi, UE adalah pendonor terbesar bagi Palestina. Antara 2000 hingga 2011, Uni Eropa menyumbangkan hampir 4 miliar euro untuk pembangunan dan reformasi di Palestina. Pada 2012, jumlah ini meningkat menjadi 200 juta euro, 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu, UE berkontribusi 50% dari dana pembangunan dan reformasi yang dijalankan oleh Perdana Menteri Palestina saat itu, Salam Fayyad. Meski telah memberikan dukungan besar, dampak kolonialisme Eropa masih terasa dalam dinamika politik dan ekonomi Palestina. Uni Eropa terus berupaya mengatasi ketidakadilan historis melalui bantuan keuangan dan diplomasi, tetapi tantangan tetap ada. Perpecahan internal Palestina serta kebijakan Israel yang terus memperluas permukiman di wilayah pendudukan menjadi hambatan utama. Kedepan, peran UE akan menjadi krusial dalam menentukan apakah solusi dua negara dapat terwujud atau konflik ini terus berlanjut tanpa kepastian. Uni Eropa telah lama berusaha mengambil peran dalam konflik Israel-Palestina, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan. Meskipun merupakan salah satu penyokong terbesar bantuan kemanusiaan bagi Palestina, UE seringkali hanya berfungsi sebagai pengamat dalam proses negosiasi. Hambatan utama berasal dari perbedaan posisi negara-negara anggotanya yang menghambat blok ini untuk berbicara dengan satu suara. Beberapa negara mendukung pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, sementara yang lain lebih dekat dengan kebijakan Israel menciptakan kebuntuan dalam pengaruh diplomatiknya. Namun di sisi kemanusiaan, Uni Eropa tetap memiliki peran krusial. Pada 2025, UE telah mengalokasikan 120 juta euro untuk bantuan di Gaza, mencakup penyediaan makanan, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Selain itu, ada wacana untuk mengaktifkan kembali misi UE di perlintasan Rafah yang dapat membantu memperlancar distribusi bantuan bagi warga Gaza. Jika gencatan senjata di Gaza dapat tercapai, ini bisa menjadi kesepakatan bagi Uni Eropa untuk memperkuat perannya dalam stabilisasi kawasan. Namun solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan bantuan kemanusiaan. UE perlu mendorong pendekatan politik yang lebih strategis. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah mendorong kembalinya otoritas Palestina (PA) ke Gaza dengan lebih banyak dukungan politik dan finansial. Sebagai donor utama bagi PA, UE memiliki leverage untuk menekan reformasi internal sehingga pemerintahan Palestina lebih kredibel dalam mengelola wilayahnya. Selain itu, UE dapat bekerja sama dengan negara-negara Teluk untuk membiayai rekonstruksi Gaza, memastikan pembangunan kembali tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menciptakan fondasi bagi stabilitas jangka panjang. Dalam jangka menengah, Uni Eropa perlu menggunakan pengaruhnya untuk menekan Israel agar menghentikan pembangunan permukiman ilegal yang menjadi salah satu penghalang utama dalam implementasi solusi dua negara. Masa depan peran Uni Eropa dalam konflik ini sangat bergantung pada dinamika global, terutama dengan kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.
Trump dikenal sebagai pendukung kuat Israel yang berpotensi memperlemah upaya internasional untuk menekan Israel dalam negosiasi damai. Namun meskipun menghadapi tantangan besar, UE tetap memiliki peluang untuk mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat dengan berkolaborasi bersama mitra Arab dan komunitas internasional lainnya. Tantangan terbesar bagi Uni Eropa adalah menerjemahkan komitmen politiknya menjadi tindakan konkret. Jika blok ini ingin memiliki peran yang lebih signifikan, UE harus memperkuat kesatuan dalam kebijakan luar negerinya dan mengambil langkah diplomasi yang lebih aktif. Dengan pendekatan yang lebih strategis, Uni Eropa dapat menjadi penengah yang lebih efektif dalam mencari solusi bagi konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.